Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Karena selalu aja nih ya kalian request pengen aku bahas film horor lagi. Jadi kali ini aku udah pilihin lagi satu film horor yang seru nih guys. Judulnya Countdown. Kalau ada aplikasi yang bisa ngasih tahu kapan kalian meninggal, kira-kira kalian bakal download atau enggak guys? Aplikasinya terkutuk, bisa bener-bener tahu sisa umur seseorang. Dan gak ada yang bisa ngubah takdirnya guys. Kalau sisa waktu di aplikasinya habis, orang itu bakal meninggal. Ngeri kan? Oh iya, aku juga pernah upload film yang mirip-mirip ini. Ceritanya tentang dunia di masa depan. Setiap orang punya jam waktu yang nunjukin sisa umur masing-masing. Filmnya seru guys, aku bakal taruh linknya di kolom deskripsi. Nanti abis nonton yang ini, tonton yang itu juga ya. Oke deh, gak usah lama-lama lagi. Aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Eits, tapi sebelumnya aku mau minta tolong dulu dong guys. Bentar aja buat like video ini. Dan jangan lupa di subscribe. Terus nyalain juga lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku. Dan biar aku lebih semangat juga ngontennya. Jadi cerita dimulai sama sekumpulan remaja yang baru aja nemuin sebuah aplikasi unik. Nama aplikasinya Countdown. Katanya aplikasi itu bisa ngasih tahu sisa umur seseorang. Nah, karena kelihatannya seru, remaja-remaja ini main langsung download aja kan. Malah nggak dibaca dulu tuh penjelasannya. Ada yang seneng karena sisa umurnya masih 63 tahun lagi. Ada yang masih 32 tahun lagi. Cewek pirang ini yang namanya Courtney, aplikasinya malah nunjukin kalau sisa umurnya tinggal 3 jam lagi. Walau itu cuma aplikasi, cewek ini jadi kepikiran kan. Apalagi pas pulang, kebetulan pacarnya nih lagi mabuk. Cewek ini takut kalau mobilnya kecelakaan. Jadi ya udah, dia mutusin mau jalan kaki aja. Baru jalan bentar, Courtney dapat notifikasi yang nunjukin kalau dia udah ngelanggar aturan aplikasi itu karena berusaha ngindarin kematiannya. Bahkan sisa waktu hidupnya di aplikasi juga tinggal 7 menit lagi. Cewek ini tiba-tiba ngerasa dia kayak diikutin sosok hitam misterius. Tapi pas ditengok sosok itu gak ada. Courtney langsung buru-buru lari sampai rumah. Dan pas dia cek lagi, sisa waktunya tinggal semenit kan. Cewek ini ketakutan dan langsung matiin handphonenya. Sialnya Courtney tetap gak bisa ngindarin kematiannya guys. Ada sesuatu yang narik dan ngejatuhin dia sampai meninggal. Dan bersamaan dengan itu, aplikasi Countdown di handphonenya nyala lagi, nunjukin kalau sisa waktu hidupnya memang udah habis. Ngerinya di tempat lain, pacarnya yang tadi naik mobil ternyata emang ngalamin kecelakaan. Dan kalau tadi Courtney naik mobil itu juga sama aja guys, dia bakal tetap meninggal. Lanjut, sementara di sebuah rumah sakit ada seorang perawat yang namanya Quinn. Hari itu dia ngeliat ada seorang pasien yang lagi galau di pojokan nih. Dan ternyata itu pacarnya si Courtney tadi, namanya Evan. Karena kecelakaan mobil kemarin, kakinya Evan jadi harus segera dioperasi. Nah, tapi karena aplikasi Countdown nunjukin kalau sisa umurnya tinggal 19 jam lagi, Evan jadi nggak mau dioperasi. Dia takut nanti operasinya bakal gagal kan. Dia juga nyeritain waktu kematian Courtney yang pas banget kayak di aplikasi Countdown. Di situ Quinn berusaha nenangin Evan, mungkin cuma kebetulan aja kali. Masa iya percayain kematian sama aplikasi? Setelahnya Quinn ngumpul-ngumpul sama para dokter dan perawat-perawat lain yang ada di rumah sakit itu. Dan sama nih ya, mereka juga lagi heboh ngomongin aplikasi Countdown. Karena penasaran jadi pada download kan. Mereka sih pada seneng ngeliat ramalan sisa umurnya yang masih panjang. Karena kepo, Quinn akhirnya download juga. Lagi-lagi dia juga gak baca penjelasan aplikasinya.
langsung setuju-setuju aja. Aplikasi itu nunjukin kalau sisa hidup Queen tinggal 2 hari 22 jam lagi. Ya, tapi dia gak mau ambil pusing. Lagian itu kan cuma aplikasi biasa, masa iya beneran? Setelahnya Queen yang baru aja pulang tiba-tiba jadi sedih ngeliat foto keluarganya. Dia jadi keinget sama ibunya yang udah meninggal. Queen juga punya adik perempuan nih, tapi kerjaannya marah-marah mulu. Untungnya mereka masih punya ayah yang sabar dan pengertian, dan si ayah juga ngajakin anak-anaknya buat ziarah ke makam ibunya 2 hari lagi. Balik lagi ke rumah sakit, si Evan bener-bener tegang guys, karena sisa waktu hidup di aplikasi countdown-nya udah tinggal 3 menit. Pas banget dia mau dioperasikan, karena takut si Evan akhirnya kabur. Dan lagi-lagi muncul notifikasi kalau Evan udah ngelanggar aturan karena berusaha ngindarin kematian. Di lorong rumah sakit itu tiba-tiba dia ngeliat kayak ada sosok hitam di belakangnya. Evan yakin kalau itu malaikat maut, makanya dia langsung sembunyi di tangga darurat. Lampunya tiba-tiba mati dan Evan juga kejebak gak bisa keluar. Dan tiba-tiba Evan kayak ngeliat sosok hantu Courtney, pacarnya, yang bikin dia ketakutan sampai jatuh dan langsung meninggal. Lagi-lagi sesuai kayak waktu di aplikasi countdown-nya. Berita tentang kematian Evan langsung jadi gosip heboh kan nih di rumah sakit. Queen yang penasaran jadi mau ngecek aplikasi countdown-nya Evan, tapi handphonenya kekunci. Ngeri banget, dia sampai harus ke kamar jenazah, sampai harus ngebuka matanya Evan, soalnya handphonenya kan dikunci sensor wajah. Setelah mastiin kalau kematian Evan sesuai sama aplikasi countdown-nya, Queen gak sengaja ngejatohin handphone itu. Pala jenazahnya Evan nengok dong, ngeri banget. Setelahnya Queen jadi makin kepikiran, karena waktu di aplikasi countdown-nya juga terus berkurang kan. Dia jadi keinget, ayahnya kan ngajakin pergi ziarah tuh. Waktunya pas banget. Mungkin aja nanti di jalan dia bakal kecelakaan kan. Makanya Queen akhirnya nelpon ayahnya dan bikin alasan ngebatalin pergi. Lagi-lagi muncul notifikasi kalau Queen udah ngelanggar karena ngindarin kematian. Bahkan Queen juga mulai ngerasain teror sosok hitam misterius. Lagi tegang gini, Queen malah dikagetin sama satu dokter yang ternyata mesum. Sialnya pas mau dilaporin, Queen kalah cepet. Dokter itu jadi lolos. Malam harinya, Queen berusaha ngapus aplikasi itu dari handphonenya kan, tapi ternyata nggak bisa. Jadi ya udah, Queen akhirnya nyari-nyari info tentang aplikasi countdown di internet dan ketemu nih ada video seorang cewek yang cerita sejak pakai aplikasi countdown dan waktu hidupnya tinggal sedikit, dia jadi sering diteror sama orang yang udah meninggal. Baru selesai nonton, giliran Queen nih yang ngeliat penampakan hantu Evan. Queen langsung ngebanting handphonenya, berusaha dihancurin. Dan dia juga kabur, sembunyi di mobilnya. Dia sampai ketiduran dan dibangunin kan sama adeknya. Di situ Queen ngasih tahu adeknya supaya jangan sampai ngedownload aplikasi countdown juga. Adeknya malah ngeyel dan mereka jadi berantem. Besokannya, Queen yang udah kesel akhirnya mutusin buat beli handphone baru. Anehnya, aplikasi countdown langsung muncul di handphone barunya. Padahal kan gak di-download. Udah gitu, pas mau pulang, Queen lagi-lagi diteror sama sosok hitam yang pas ditengok langsung padahal gak ada. Queen juga diteror tangan hantu yang bikin dia gak fokus sampai nyenggol mobil di belakangnya. Beruntung ada satu cowok yang nolongin Queen, namanya Matt. Kebetulan banget Matt juga ngalamin hal yang sama kayak Queen. Sisa waktu umurnya tinggal 18 jam lagi. Mereka akhirnya berusaha nyari jalan keluar bareng-bareng. Dan mereka penasaran kan, pengen baca penjelasan yang muncul sebelum daftar aplikasi itu. Pas banget nih, ada bapak-bapak yang lagi pengen download aplikasi countdown. Mereka langsung minjem handphonenya buat baca. Dan ternyata memang siapapun gak bisa menghindar dari angka kematian aplikasi countdown. Yang berusaha menghindar juga tetap aja bakal dikejar kematian. Karena waktunya udah mepet, Queen dan Matt sampai ngedatengin seorang pastor. Sayangnya pastor ini gak bisa bantu.
Tapi katanya dia punya kenalan yang ngerti banget masalah hantu dan iblis. Sebelum kesana, Queen harus datang dulu ke rumah sakit tempat kerjanya kan nih. Sambil nunggu si Matt pergi ke toilet, pintunya diketok-ketok sama sosok misterius yang kakinya nyeker gitu. Matt tetap cuek, dan pas keluar sosok itu udah ada di dalam toilet. Tapi bisa jalan nembus dong antar pintu toiletnya. Berarti itu bukan manusia. Kakinya juga tiba-tiba muter ngebalik terus ngilang. Lampu toilet itu juga tiba-tiba mati. Dan si Matt diserang sama sosok hitam misterius. Untungnya gak lama sosok itu ngilang dan si Matt langsung kabur. Sementara si Queen ternyata lagi rapat sama pihak rumah sakit. Dia dilaporin udah ngegodain si dokter mesum. Padahal yang genit kan si dokternya itu. Udah pusing sama waktu kematian, pusing sama kerjaan. Queen udah bodo amat dah. Dia ninggalin rumah sakit dan akhirnya pergi aja nyari solusi buat ngelawan aplikasi Countdown. Queen dan Matt akhirnya ketemu sama seorang pendeta, dan setelah nyeritain semuanya, si pendeta ngasih tahu kalau hidup dan mati seseorang kan semuanya rencana Tuhan. Nah, tapi ada aja manusia yang penasaran, pengen tahu waktu kematian, pengen ngubah takdir. Ya, tapi yang ada hal itu bakal mancing iblis yang bakal nyiksa orang-orang itu sampai waktu kematiannya datang. Di situ si pendeta curiga kalau aplikasi ini emang udah dipengaruhi iblis. Nah, tapi itu kan cuma aplikasi. Mungkin aja bisa dihack kan, mungkin aja waktunya bisa diubah. Queen langsung keinget sama penjaga toko handphone kemarin. Dia dan Matt minta tolong supaya pria itu ngehack aplikasi Countdown. Dan ternyata bisa guys. Ada nama orang-orang yang udah download aplikasi itu, lengkap sama sisa umurnya masing-masing. Dan ternyata angkanya bisa diedit guys. Ya udah, dengan santuinya dia tambahin aja sisa waktu hidupnya Queen, sisa waktu hidupnya Matt. Pas banget Queen ngeliat ada nama adiknya juga dong di situ yang bandel ngedownload aplikasi itu juga. Di situ ditunjukin sisa umurnya tinggal dikit. Untungnya bisa mereka tambahin. Setelahnya walau udah tenang, Queen ngajakin Matt buat ngabisin sisa hari itu bareng-bareng. Karena takut aja tetap terjadi sesuatu kan. Mereka saling cerita sampai ketiduran. Di tengah malam, tiba-tiba Queen ngeliat sosok misterius yang berdiri di depan pintu kamar. Pas kebuka, ternyata itu Matt asli yang abis dari toilet. Dan justru yang ada di kasurnya ini iblis yang berusaha nyerang Queen. Ngerinya sisa waktu di aplikasi mereka balik lagi dong guys. Ternyata nggak bisa diubah. Adiknya Queen juga sama guys. Aplikasinya nunjukin kalau sisa umurnya tinggal bentar lagi. Bahkan si adik juga diteror sama penampakan hantu ibunya. Dia benar-benar ketakutan. Beruntung gak lama Queen dan Matt muncul dan mereka bertiga langsung cepet-cepet nemuin si pendeta lagi. Karena waktunya udah mepet, mereka semua akhirnya ngelakuin ritual kayak di buku dengan ngebentuk lingkaran yang seharusnya bisa ngelindungin mereka dari serangan iblis. Mereka ngumpul di tengah dan si pastor udah ngasih pesan, apapun yang terjadi nanti, mereka nggak boleh keluar dari lingkaran itu. Kalau enggak, mereka nggak bakal selamat. Di aplikasinya, waktu Matt udah tinggal 2 menit lagi. Dan seketika ruangan itu juga berubah jadi gelap. Mereka ngerasain iblis itu hadir. Nah, tapi karena nggak bisa nembus lingkaran, iblis itu ngebuat ilusi seolah nampakin arwah adiknya Matt yang udah meninggal. Dan si Matt jadi kepancing dong guys. Dia nyamperin adiknya keluar lingkaran. Padahal itu iblis. Seketika Matt langsung diseret sama iblis itu keluar. Dan Queen yang mulai bucin sama Matt jadi ikutan keluar kan nih. Sialnya terlambat guys. Matt meninggal ketabrak mobil sesuai sama waktu di aplikasi countdown-nya. Bahkan ternyata perut si adek juga kena goresan dan terluka. Queen langsung cepet-cepet ngebawa adeknya ke rumah sakit. Di saat lagi khawatir sama sisa umur dia dan adiknya,
Queen ngeliat si dokter mesum kan. Dia jadi kepikiran kalau seseorang meninggal sebelum waktu di aplikasi, iblisnya pasti bakal marah. Dan mungkin aja aplikasi itu bakal musnah. Nah, waktu itu kelihatan umurnya si dokter masih panjang kan. Jadi Queen sengaja pura-pura ngegoda si dokter, dipancing ke area gedung tua yang udah sepi. Di sana dia mau menghabisi si dokter pakai suntikan racun. Dicegah sama adeknya. Karena kalaupun selamat, dia gak mau si Queen jadi pembunuh kan, dosa. Dan tubuh si dokter kayak ditarik sesuatu gitu guys. Seolah iblis itu memang gak mau kalau si dokter meninggal sebelum waktunya. Di saat bersamaan, adeknya Queen yang sisa waktunya tinggal 1 menit, mulai dikejar-kejar iblis guys. Beruntung Queen gercep datang dan ngancem iblis itu buat ngelepasin adiknya. Di situ Queen dapet ide buat nyuntikin racun ke tubuhnya buat ngebuktiin iblis itu payah. Ramalan kematiannya nggak sesuai, lebih cepet daripada waktu di aplikasi. Dan bener aja guys, nafas Queen berhenti sebelum waktu yang tertera di aplikasi itu. Walau harus berkorban, cara itu ternyata berhasil guys. Iblisnya musnah karena ramalannya gagal. Ternyata si Queen pinter guys. Dia juga ngebawa obat penawar racunnya. Jadi Queen cuma kehilangan nafasnya sementara, seolah meninggal. Setelah disuntikin obat, nafasnya kembali lagi. Iblisnya diprank guys. Ya, tapi caranya berhasil kan. Waktu kematian di aplikasi itu berhenti. Queen dan adiknya bisa tenang. Si dokter mesum yang jahat itu juga akhirnya dilaporin dan ditangkap polisi. Udah damai-damai gini, tiba-tiba si Queen dapat notifikasi. Ada update dong di aplikasi countdown-nya. Jadi ya intinya teror iblis aplikasi itu gak akan pernah berakhir sampai kapanpun dan akan terus nyari korban. Ngeri ya. Nah, itu tadi ceritanya. Jadi gimana guys? Kalian penasaran mau download aplikasi ini atau enggak? Aku sih enggak ya. Kalau kalian terhibur nih sama videonya, bantu aku ya dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Selalu komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye-bye!